Ya udah tuh gue dijemput, gue ngejemput. Pas gue sampai, gue kan celangak celinguk dong pada saat itu. Jadi sampainya itu nggak di rumah, nggak di rumahnya cuy, tapi kayak di depan gang gitulah. Nah pada saat itu nggak ada siapapun kecuali ada dua pasangan suami istri yang umurnya itu lebih daripada 60 tahun. Udah kakek-kakek nenek-nenek cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang Upi, Mamang, gua dan tim yang lainnya. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita sebat but dulu ya gak sih? Jangan lupa minum air putih cuy. Mantap nyu. Berita terbaru itu ada yang jatuh dari Rinjani. Terus ada yang meninggal di Gunung Salak umur 60-an. Ya udah sepuh lah ya, satu orang gitu kan. Awalnya tuh kayak nyasar terus tiba-tiba hilang, terus tiba-tiba ketemunya itu dalam kondisi sudah meninggal gitu kan. Ya gue selalu ngingetin buat kalian tetap hati-hati, jangan yang aneh-aneh lah ketika di gunung. Dan gunung-gunung ini gue bilang kita tuh nggak pernah tahu apesnya seseorang itu kapan ya, seseorang itu apesnya kapan. Jadi ketika kalian naik gunung, sebenarnya bukan naik gunung doang, tapi terutama kalian punya hobi naik gunung, itu pokoknya tetap hati-hati. Jangan merasa, wah gue naik gunung selalu A, B, C, D. Kita nggak pernah ada yang tahu guys, pokoknya. Dan di Gunung Salak itu ada yang hilang umur 60 tahunan. Dan ini tuh ceritanya tuh sama banget. Maksudnya bukan sama ya, maksudnya gue pernah bawa trip yang umuran lansia. Dan cerita ini juga karena kalau full horror itu udah nggak ada ya guys. Gue tuh sering cerita di channel orang. Terus di channel gue juga udah dihabisin semua. Jadi iya, cerita yang gue ceritain sekarang dan kedepannya mungkin tentang gue, Upi, Mamang, dan sebagainya itu ya paling perihal yang ya horornya ada, tapi lucunya juga. Justru itu bukan horor sih, lebih ke lucu ya. Karena memang kocak sih cuy. Banyak pengalaman gue yang ya naik gunung itu nggak mesti melulu horor, nggak mesti melulu kena badai dan sebagainya. Banyak cerita-cerita yang memang menurut gue kok lucu banget gitu, kok bisa-bisa ya gue dulu kayak gini gitu kan. Dan cerita ini bermula dari dulu sistem open trip atau private trip gue itu, kalau sekarang misalkan gue punya private trip, orang tuh rata-rata nggak mau. Misalkan gue punya private trip terus gue oper ke orang atau ke temen gue, mereka tuh nggak pernah mau. Ya mereka tuh harus mau ya guanya ikut gitu kan. Nah kalau dulu enggak lah gitu kan, karena nge-brandingnya pun berbeda gitu kan. Jadi kalau dulu ngadain open trip itu misalkan gue dapat order, Mamang atau si yang lainnya itu dapat order, ya udah, apalagi di waktu yang sama itu kita akan planningin gimana caranya kita tetap nggak jalan bareng, kita backup masing-masing gitu kan. Ya intinya nanti di area camp yang sama. Dan pada saat itu kita dapat 3 job sama semua, gunungnya gunung gede dan ada salah satu private gitu kan. Ya kita coba lobby gimana caranya untuk satu jalur gitu kan, sampai akhirnya dapatlah satu jalur gitu. Awalnya si tamu ini tuh pengen via Selabintana, cuman di lobby udah jalan Cibodas saja gitu kan. Akhirnya maulah ya, akhirnya dapat 3 tamu dengan ya tim yang berbeda gitu kan. Kita bagi kelompok lah. Nah 2 kelompok ini itu gue tahu
Dua kelompok ini gue tahu siapa tamunya, siapa pesertanya, umuran berapa, itu gue tahu. Tapi kelihatannya itu agak rempong-rempong, dan jumlahnya, yang satu itu jumlahnya sekitaran 5-6 orang. Yang satu lagi jumlahnya lebih dari 5. Nah, untuk yang satunya ini cuma 2 orang doang. Tapi gue nggak tahu identitasnya. Jadi kalau misalkan ada yang open trip, itu kan gue adminnya kan, selaku adminnya. Nah, sedangkan si 2 orang ini ya gue nggak tahu, karena nggak dikasih tahu ini adalah tamunya Mamang sebetulnya gitu kan. Gue nggak tahu sama sekali KTP-nya dan sebagainya, gue nggak tahu lah. Akhirnya kita ini kan ada beberapa kelompok yang mungkin sekitaran 8 orang. Itu dibagilah, lu mau ngawal siapa aja nih gitu kan. Sebetulnya gue tuh nggak mau nih ngawal yang banyak, karena gue tau lah ribetnya kalau ngawal orang banyak. Karena kita itu kenapa harga trip dari zamannya saudara-saudara gue sampai ke gue itu mahal, karena panitia kita selalu banyak. Kalau private itu udah harus wajib 1:1. Misalkan ada tamu 10 ya mungkin kita ini private ya terutama, ya kita harus 1 orang itu 1 guide, wajibnya kayak gitu. Kenapa biayanya gue itu selalu mahal ya kayak gitulah. Ya itu udah jadi SOP gue. Ya mau lo ke trip gua strukul enggak pun ya nggak apa-apa, karena gue lebih mentingin keselamatan mereka, happy-nya mereka dan sebagainya, ketimbang lu ngikut open trip yang total 15 orang yang awal cuman leader sama sweeper, rata-rata kan kayak gitu kan. Tapi gue nggak bisa. Bahkan kalau open trip pun itu panitia gue itu lebih dari 2 cuy. Yang ngawal di perjalanan itu lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bahkan bisa lebih gitu, tergantung lah. Tapi standarnya sejauh ini sih ya 4 orangan. Nah, sampai akhirnya kita kan ngebagi tugas nih, dan kita juga nggak bisa milih. Gua tahu yang 2 ini muka-mukanya udah nggak pada mau, dan kalau mau milih yang 2 gua harus berhadapan sama Mama. Tapi tiba-tiba Mamang nyeletuk, udah siapa nih yang mau ambil berdua? Karena Mamang pada saat itu akan jadi porter, bukan jadi pemandu. Akan ngedropin tenda duluan, masak dan sebagainya gitu kan. Awalnya gue itu minta buat jadi porter aja, tapi nggak dikasih nih sama aki-aki gitu kan. Kesel banget. Gue lebih baik bawa berat sebetulnya daripada ngawal orang gitu kan. Udah lu jadi guide aja, dia bilang. Jadi lu nggak terlalu berat dan sebagainya. Akhirnya ya apa ya, main lirik-lirikan. Kalau nunjuk itu pasti nggak mau, tapi kalau udah ada 1 orang nunjuk pasti yang lainnya udah mau gitu kan. Yang lain pada ngelirik, yang lain pada ngelirik. Buru kata Mamang tuh dibentak kan. Siapa nih yang mau ngawal gitu kan. Lirik-lirikan, ya udah kita undi dah. Dan tiba-tiba gue langsung refleks, udahlah yang 2 orang gue lagi nggak mau capek nih, gue bilang gitu kan. Ya udah 1 lagi siapa gitu kan, karena tamunya 2 orang nih cuy. Tiba-tiba ada yang ngelirik lagi, si Rangga lah nunjuk juga. Udah deh sama gue deh, dia bilang gitu kan. Udah ya deal ya. Nah yang 2 ini siapa? Mereka juga nggak mau kan. Akhirnya ya udah kita undi deh untuk tamu yang jumlahnya lebih dari 5 orang, karena ada 3 trip gitu kan, tapi gunung yang sama. Diundi, dapet lah. Udah tuh pembagian tugas udah masing-masing. Terus job desk-nya kita dikasih, barang-barang bawaannya apa aja, pokoknya udah di-planningin semua pada saat itu. Nah singkat ceritanya, mulailah di hari H pendakian, semua itu dijemput semua pakai transportasi gitu kan. Kita udah siapin mobil untuk mereka semua. Nah gunung yang akan dituju itu adalah Gunung Gede via Cibodas pada saat itu. Singkatnya gua dan si Rangga ini nih cuy. Si Rangga pada saat itu bagian nyupir ya, bagian bawa mobil lah. Sedangkan gue mah nggak pernah bawa mobil cuy, bodo amat. Mau capek mau gimana, gue mau pengennya duduk manis. Ya udah kan, itu juga nggak ada permasalahan. Gue duduk depan, nemenin supir sambil ngenaikin. Gue duduk, yuk kita jemput. Gue bilang ke si Rangga nih. Dan kita nggak akan ke yang lain dulu, karena kita akan berfokus sama tim 2 gue ini. Ya udah tuh, gue dijemput, gue ngejemput. Pas gue sampai, gue kan celangak celinguk dong pada saat itu. Jadi sampainya itu nggak di rumahnya cuy, tapi kayak di depan gang gitulah. Nah pada saat itu nggak ada siapapun kecuali ada 2 pasangan suami istri yang umurnya itu lebih daripada 60 tahun. Udah kakek-kakek, nenek-nenek cuy, masih naik gunung. Dan ketika gue ngejemput pun kayak, jadi kakek sama nenek ini tuh masih santai duduk, mungkin lagi ngobrol gitu kan. Pada umumnya manusia atau anak muda lah ngobrol, ketawa, hahihi. Kita pun sempat merhatiin mereka berdua. Nih aki-aki malam-malam ngapain masih nongkrong gitu kan. Ya kalau anak muda nongkrong mah wajar lah.
Kalau udah uzur begitu kan bingung kan. Akhirnya kita cuman merhatiin. Dan parahnya adalah kita itu nggak dikasih kontak mereka berdua. Jadi kayak nungguin Mamang. Nah, kita nungguin balasan Mamang itu lama pada saat itu cuy. Dan nggak ditelepon juga. Kita nungguin lama. Mana ya? Kita gelandang gelundung gitu kan. Diem, ngerokok, ngopi. Tempat ada lirikan dari kakek dan nenek itu cuy. Ngelirik gitu kan kayak. Dan kakek nenek itu biasa aja. Nggak nyamperin kayak nggak gimana kita. Sampai setengah jam gue nungguin di gang itu nggak muncul-muncul. Gedek kan ditelepon ini aki-aki nggak nyaut-nyaut. Sampai akhirnya tiba-tiba ditelepon tuh sama Mamang kan. Lu udah sampai, sorry ya gue tadi lagi ribut. Lagi sibuk bla 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 bla. Ya kita mah nggak bisa balik marah kan. Udah dah ya. Terus gimana nih? Emang lu belum ketemu? Kayak katanya sih orangnya udah di sana sebelum kalian datang pun. Hah? Udah di sana. Akhirnya Mamang langsung nyeletuk. Dia bilang umurnya tuh kurang lebih pasangan suami istri umuran kakek nenek sekian lah gitu kan, umur 60 tahunan. Gue di situ langsung garuk-garuk pala. Rangga pun yang ngedenger ucapan di telepon itu kayak, yakin lu umur segitu gitu kan Mang? Iya yakin, dia pakaiannya ini, dia bawa tas bla 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 gitu kan. Gue bilang, kayaknya sih gue ngeliat ada depan gua sih. Ya udah lu samperin, namanya A B C D gitu kan. Hah? Udah ya, gue lagi sibuk nih. Ntar lu kalau udah sampai kabarin gue lagi aja. Udah lu buruan samper. Kasian tuh, udah tua disuruh nunggu gitu kan. Gue tuh kayak, ya kalau memang udah tua kenapa lu kagak bilang gitu, kenapa baru bilang sekarang gitu kan. Akhirnya dimatiin sama Mamang. Gue masih mau ngomong kan, gue cuman garuk-garuk kepala. Gak dengar kan lu? Tamunya no kayaknya. Memang sih dia bawa tas gembolan gitu, tapi bukan carrier ya. Jadi kayak tas kotak gitulah. Gue bilang, anjir. Ya salah milih tamu kita. Enggak. Rangga juga cuman garuk-garuk kepala. Ya udahlah kita datengin yuk. Datengin lah, gue ngomong kan. Ini sih kayak assalamualaikum gitu kan. Atas nama ini ya. Oh iya benar mas. Mas yang disuruh sama Mamang ya gini-gini. Iya. Waduh, gue kan langsung minta maaf ya kek. Saya nggak bermaksud nunggu lama-lama karena kita nggak dikasih kontak kakek gitu kan. Oh iya benar. Kebetulan memang kita nggak pakai nomor telepon atau nggak pakai telepon. Karena yang pakai telepon itu adalah anaknya gitu kan. Dan kita udah langganan kok sama Mamang gitu kan. Jadi udah hal yang biasa. Ya wajar juga sih. Karena yang nge-guide kita saat ini kan kalian berdua gitu. Terus salaman gitu kan, kenalin namaku ini. Terus neneknya juga ngenalin juga kan, kita ini pasangan suami istri. Dan kita sering banget pakai jasa yang namanya Mamang pada saat itu. Oh iya siap gue bilang begitu. Yaudah mana barang bawanya? Dibawain nama kita. Dibawain itu berat banget cuy. Itu aki-aki bawaannya berat. Gue kagak tahu dah ada batu atau ada galon itu di tas. Gue kagak ngerti dah. Hanya gue bawain, gue masukin bagasi. Terus si kakek neneknya pun akhirnya gue masukin ke bagian belakang kita gitu kan. Nah yang paling parah ini adalah yang paling poin-poin ngeselin. Si kakeknya dia terbiasa duduk di depan. Jadi pada saat itu Mamang itu udah ngasih tahu, ini yang cowok dia biasa duduk di depan ya. Ya memang sih gitu kan, nggak apa-apa juga. Jadi mau nggak mau pada saat itu gue ngalah kan. Dan ya udah kita menurutin kemauan tamu. Si kakeknya duduk di depan, gua duduk di belakang. Si Rangga udah mesem-mesem baik itu pada saat itu. Mamam lu. Biasa lu rendengan sama cewek kan, tamu cewek ya minimal umur 30-40 lah gitu kan, masih ada bening-beningnya. Ya anggaplah kayak tante-tante atau anak muda, anak kuliahan. Lah sekarang kebagian sama nenek-nenek. Tapi ya udahlah gua anggap seperti orang tua gua sendiri. Kakeknya tuh ngajak ngobrol, neneknya pun ngajak ngobrol. Pokoknya emang orangnya tuh seru cuy. Gua akuin seru, kita happy di mobil aja gitu kan. Banyak ngobrol dan memang si kakek ini pun bisa dikatakan pendaki senior lah. Masa mudanya pun sering naik gunung. Kesana kemari dan Mamang itu adalah orang yang selalu nemenin si duo pasangan tersebut kan. Nah sampai akhirnya mereka udah kecapean kali ya. Namanya juga orang tua dimaklum aja. Ketika udah capek kan tidur ya. Si kakek itu tiba-tiba tidur. Nah neneknya belum tidur. Kebiasaannya aki-aki ya. Kalau tidur nggak di mana ngorok aja. Bikin malu aja gitu kan. Gue sih nenangin udah nggak apa-apa nek.
wajar lah, kita juga kalau lagi kecapean kadang-kadang suka ngorok kayak begitu juga. Enggak mas, dia itu emang kebiasaan banget kalau tidur tuh ngorok. Bahkan ya, kalau tidur kadang-kadang bisa nampol sono sini. Hah, maksudnya gimana? Ya, motah itu brutal lah intinya lah ya. Tidurnya tuh brutal, kayak nggak diem gitu, kayak nonjok gini, begitu kan. Nah memang ada kejadian di mana itu bahaya cuy. Persneleng, karena kan kita pakai mobil tuh, kalau mobil dulu tuh kan masih persneleng di kiri ya, di bawah gitu kan. Itu udah kayak motah, tak. Untung si Rangga itu kondisinya tangan kirinya itu selalu di bagian persneleng. Dan itu ngoper sendiri, bahkan ada momen di mana persnelengnya itu ngoper ke gigi bawah cuy. Jadi yang mau nggak mau kan kayak gitu kan. Si Rangga itu sampai kaget-kaget cuy, lu bayangin. Neneknya itu sampai nepok, palanya dikeplak, lu bayangin kan, dikeplak. Tidur yang benar, udah dikasih di depan juga masih aja ya. Gue tuh kayak diem aja, udah nggak apa-apa nih, jangan kayak gitu kan. Itu tontonan yang menurut gua agak kurang wajar ya. Ya walaupun mungkin mereka terbiasa kayak begitu, entah bercandanya atau ya keseruannya kayak begitu gitu kan. Gue tuh udah nih, nggak apa-apa, aman kok. Supir kita tuh udah jebolan dari pembalap gitu kan, pembalap F1, dia mah aman-aman aja. Oh enggak, bahaya tuh gitu kan. Nah udah ngomong kayak gitu, si neneknya tiba-tiba pules juga kan. Ya udah mas ya, aku juga tidur nih. Ya nek, tidur aja. Awalnya tidur normal begini, tiba-tiba kan kayak mending nyender lah. Nih mama tiba-tiba nyender. Gue udah tahu banget akal-akalan atau otak-otak dari teman-teman gue atau tim gue. Ngeliat lah ke kaca di mobil nih, dia tuh udah klemes, senyum, ketawa aja. Karena kondisi si nenek ini tidur itu nyender sambil tangannya itu ngerangkul meluk cuy. Jadi kayak tidur begini terus tiba-tiba begini meluk. Anggaplah itu emak gua atau nyokap gua atau orang tua gua atau nenek gua lah. Dan gua nggak punya pikiran yang aneh-aneh nenek ini datang, nggak ada cuy. Yaitu udah kayak sekalipun dia jalan sama gue, dia ngerangkul, gue akan memperbolehkan kok, serius banget. Tapi yang gue bikin kesal adalah gue tahu gue ini jalan dengan teman-teman atau tim yang memang doyan banget bercanda, doyan banget ngecengin gitu. Ya kalau kita sama cewek nih, misalkan gue dapet tamu cewek cantik, mereka itu udah pasti julidnya tuh kesel. Dapat rezeki nih bocah PA, udah mendapat duit, dapat rezeki gituan. Tapi kalau udah sama nenek-nenek, dalam hatinya tuh udah pasti, walaupun gue bukan bisa baca hati orang, tapi otaknya nih gue udah tahu banget, mampus lu dapat tamu yang kayak beginian gitu kan. Sampai akhirnya dia cuman kelamas-kelemes, gue pengen teriak, pengen ngoceh-ngoceh tapi nggak dibiarin tuh. Akhirnya ya udahlah, gue diem, akhirnya gue pun tidur. Nah ketika gue tidur pun otomatis, ya orang tidur kan nggak sadar cuy. Ya pala gue kayak nyender di kepala si nenek juga begini kan. Bangun lah, udah tidur nyenyak. Gue kebangun, udah mau sampai dibangunin sama si Rangga. Cucu bangun cu, dia bilang. Gue bangun kan melek. Dan si kakek ternyata udah bangun. Terus si neneknya juga tiba-tiba gue bangun, dia bangun kan. Si kakeknya nyindir, enak lu ya tiduran sama yang lebih muda, pelukan lagi gitu kan. Dan itu bukan sesuatu hal yang cemburu, tapi lebih tepatnya kayak nyindir, bercanda gitu kan. Si nenek bilang, iyalah gue tidur sama anak muda, ntar juga gue mau tidur, gue mau misah sama lu, dia bilang gitu kan. Gue mau tidurnya sama Mas Samsul aja, nggak mau gue sama yang tua, sekali-sekali sama yang muda lah. Gue cuman kayak, siap nek, gue cuman bilang gitu, kita tidur bareng oke nek? Oke mas, pokoknya nanti temenin nenek ya. Iya siap, gue bilang gitu. Si Rangga itu langsung ketawa. Nah begitu dong akur. Ada udah ketawa-ketawa, gue mah dalam hati tuh gue nggak permasalahin tidur dengan cewek, dengan siapapun, tapi gue permasalahin dengan tim gue yang nggak ada akhlak. Akhirnya udah sampai Mamang itu lagi kondisi ngopi cuy, karena malam kan. Mamang itu kondisi lagi ngopi karena dia akan jalan itu sekitaran subuh. Mamang, Upi dan panitia yang lain tuh udah duduk sambil ketawa-ketawa, senyum-senyum. Wih, tamu eksekutif kita udah nyampe nih, dia bilang gitu kan. Padahal yang lain private semua juga gitu kan. Cuman ya satir aja pada saat itu. Keluar, tek, depan itu kakek sama si Rangga kan. Gue belakang. Aduh, ayo, tolongin dong. Jadi kayak manja nih nenek. Bukan manja sih, lebih ke ya udahlah ya. Maksudnya diwajarkan sesuatu hal yang wajar.
tolong bantuin ini dong keluar dari mobil, dia bilang gitu kan. Akhirnya gue bantuin kan, gue bukain, digendeng lah gue. Dan pas keluar itu ngegendeng, ternyata memang kedua orang tua ini, kedua aki-aki ini, aki dan nenek ini, itu tuh memang doyan ngocol, doyan bercanda, ngegandeng set dengan gagah ya, dia ngegandeng gue. Dan kalian yang tahu muka gue sekarang buluk lah, hitam dekil. Tapi kalau kalian yang ngefollow Instagram gue, muka gue tuh dulu tuh keren cuy. Nih gue akan spill lah ya, muka gue pada saat muda dulu tuh kayak gimana. Gue kasih lihat nih foto gue nih. Nah singkat ceritanya, gue digandeng, yang lain pada ketawa-ketawa. Akhirnya gue langsung nih istirahat di sana ya, itu kamarnya udah siapin gitu kan. Oh iya siap. Mas Samsul nggak mau nemenin nenek gitu kan? Gak apa-apa, kita booking satu kamar aja nemenin nenek. Biarin aki-aki tua bangkai itu mah, dia biar tidur sendirian sama guling aja gitu kan. Kata kakeknya tuh enak aja. Gua mah tinggal nyewa ngebooking LC aja kalau gua mau. Mana ada yang mau LC di booking sama lu, dia bilang gitu kan. No, buktinya lihat. Mas Samsul tanpa gua booking, dia udah megang-megang buat nyender, dia nggak komplain. Dalam hati gua, nenek sayang aja gue dibayar sama lu, coba kalau kagak, aduh kagak ngerti lagi gitu kan. Sampai akhirnya dia istirahat lah. Dan itu pun gue nggak nemenin tidur ya, karena itu cuma bercanda dong gitu kan. Akhirnya gue keluar, yang lain udah pada ngakak kayak ketawa, aduh dapet tamu yang enak nih. Dan ketika kita udah memutuskan milih tim, itu nggak bisa diganggu gugat lagi atau nggak bisa tukeran. Mereka cuma ketawa dan gue akan terima pada saat itu, karena udah ini yang jadi bahan ceng-cengan itu pasti gua gitu kan. Akhirnya kita ngobrol dan Mamang itu bilang, udah ya lu pada anteng-anteng aja, nanti gua subuh jalan. Gue tuh kayak, Mang ini yakin nih aki-aki naik dan emang udah biasa, udah tenang aja, dia nggak bakalan kenapa-napa. Mamang itu udah ngeyakinin gua dan Rangga bahwa ini nggak bakalan kenapa-napa. Iya, jangankan orang tua ya, kita yang masih muda aja itu masih bisa kena capek parah, kena hipo. Gue belum tahu fisik mereka di pendakian itu seperti apa, tapi gue bisa lihat itu karena mereka udah tua, jadi otomatis ya fisiknya pun akan jauh lebih lemah daripada kita yang anak muda gitu kan. Akhirnya udah kan, set, ya udah Mamang juga nggak mau banyak bacot, gue pun kayak menghindari untuk dibully. Udahlah, gue mau tidur gitu kan. Gue tidur, set. Nah ketika gue tidur ini, nenek ini atau requestannya itu memang dia nggak mau jalan trek pagi banget karena masih dingin kan, jadi kayak sekitar jam 8 atau jam 9. Sedangkan beberapa tim yang lain itu ya ada yang jam 6, terus ada yang jam 7 gitu. Jadi kayak dijeda lah, karena itu udah requestan dari orangnya gitu kan, dari tamunya. Nah gue ini paling belakangan, gue udah mikir aduh Cibodas jauh, nyampe kagak ya ini sebelum maghrib. Masa ya gue kudu gendong aki-aki sama nenek-nenek. Gue udah diskusi aja kan sama si Rangga, nggak gimana nih, nikmatin aja lah, mau gimana lagi. Tapi yang pasti nenek itu bakalan dampet sama lu ya. Kagak bisa tukeran apa, udah nggak bisa gitu. Padahal Rangga itu jauh lebih ganteng gitu kan, ya intinya ganteng lah dia tuh. Enggak lah dia bilang nggak mau. Ya udahlah, gue menurut aja ya, nikmatin aja, toh kita dibayar, lagian juga bayarannya oke kan. Iya udah nikmatin aja, cuman ya lu siap-siap kuping. Udah pasti kan bocah-bocah ngeledekin lu nih selama seminggu. Ya udah gue menikmatin aja, yang penting gue dapat bayaran, gue bilang gitu kan. Akhirnya udah nih, gue tidur istirahat, bangunlah pagi, prepare nyiapin makan. Si nenek dan kakek ini kan memang nggak dibawain tas sedikit pun, mulai dari tas lempang dan sebagainya. Dan enaknya adalah sama mereka ini nggak banyak foto cuma sekali doang cuy, bener-bener satu foto doang. Itu pun berempat, nggak ada yang pribadi mereka berdua. Itu pun kita berempat di foto. Dan spotnya itu kalau nggak salah di air panas dah. Pokoknya nggak banyak foto, udah itu dong. Ya mereka ini bukan pendaki-pendaki yang suka banyak foto, jadi cuman menikmati perjalanan, ada satu foto untuk kenang-kenangan, udah selesai. Nah singkatnya kita mulai awal perjalanan. Di awal perjalanan ritme nih aki-aki sama nenek-nenek itu pelan banget cuy, keong banget. Untuk jalan dari pintu Simaksi sampai pos 1 lah ya, sampai nggak sampai pos 1, sampai Jembatan Merah itu bisa dikatakan 3 jam. Lu bayangin cuy, 3 jam itu jalannya lama.
ya maaf ya nenek ini udah pelan-pelan gitu kan. Ya nggak apa-apa. Sampai telaga itu masih lama banget. Dan gue sampai di telaga itu jam 2. Bayangin, sampai telaga itu jam 2, gimana caranya gue bisa sampai kandang badak itu sebelum maghrib. Gue udah stres banget. Dan di situ kan di telaga ini kita sempat makan, sempat sholat juga gitu kan, makan. Nah, ada sebuah kejadian di mana si kakek sama si nenek ini melipir, ngobrol. Gua kira mereka ngobrol itu berdua. Tapi ternyata si nenek ini jauh, terus mulutnya komat kamit. Walaupun kita nggak tahu ya, komat kamit kayak ngobrol ke orang. Gua agak tahu itu ngobrol ke siapa, tapi nggak ada. Si kakeknya pun sama. Gue sama si Rangga saling toel. Loh, apa anjir nenek? Terus kayak gue nggak mau bikin suges mereka atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu kan. Gue bilang, nek udah yuk kita lanjut jalan lagi, udah siang nih, kita udah istirahat setengah jam, udah lama gitu kan. Oh iya ayo mas. Jalan lah. Tapi ini udah mulai aneh nih setelah dari telaga. Kita jalan dari telaga Curug dan sampai di air panas. Itu jalannya ngebut banget. Jujur gue jalan itu jadi keteteran gara-gara awalnya kan kita jalan sambil sebat. Jadi sampai di telaga itu kita habis sebungkus setengah lah sama si Rangga itu ngerokok tuh kan. Itu udah habis semua cuy. Dan ya saking santainya kita ngerokok enak gitu kan. Tapi ketika udah dari telaga sampai air panas itu jalan ngebut banget. Mamang aja gue akuin itu harusnya ritmenya kalah. Walaupun memang suka bawa barang, sedangkan ini nggak bawa barang ya, tapi nggak normal anjir. Itu jalan cepet, gue tuh sampai ngerokok aja gue buang cuy. Dan gue ngikutin jalan tuh aki-aki nenek-nenek. Dan si nenek ini bilang, ayo masa anak muda katanya kalah sama nenek-nenek gitu kan. Jalan terus gue udah si Rangga juga udah ngangengoh, udah capek, kayak pelan-pelan. Bahkan kita berdua yang request untuk pelan-pelan, jangan kekencangan, kita capek gitu kan. Udah pokoknya ayo terus jalan-jalan gitu kan. Jalan kita berdua itu sampai ketinggalan. Jadi yang paling belakang gua si Rangga itu jeda berapa meter itu sampai ketinggalan. Kak, umur PA, lu kan leader gitu. Gua si Wiper mau bagian bersih-bersih di belakang. Si Rangga kesel kan, jalan lu ya. Dia bilang gitu kan. Akhirnya dikejar tuh agak setengah lari. Dan nafasnya itu batuk-batuk bahkan sampai muntah kuning. Gua pun itu mengalami hal yang sama. Jalan setengah lari sampai tenggorokan gua kering dan gua sampai muncul kunang-kunang. Nah ketika udah kunang-kunang ini kan udah mulai sore kan. Gue tuh sama si Rangga lagi kondisi ngeres. Nih aki-aki sama nenek-nenek kagak ada cuy. Tapi ketika gue lagi duduk, itu ada satu pocong lagi ngeliatin kita berdua. Gue langsung ngejambak rambut si Rangga dan tegak pocong gak. Astagfirullahaladzim. Dan itu kelihatan jelas banget. Jaraknya mungkin beberapa meter, itu jelas banget berdiri tinggi. Tingginya itu 2 kali lipat dari tinggi gue. Dan badan itu gede, mukanya hancur. Gue bilang astagfirullahaladzim. Ini nih kata gue yang paling males dari Via Cibodas. Demi pocongnya sama kuntinya itu banyak banget. Itu juga nggak bener nih. Wah feeling gue udah nggak enak nih. Aki-aki sama nenek-nenek ini kan gitu kan. Akhirnya gue lanjut jalan lagi pada saat itu. Gue lanjut jalan lagi. Nah di trek si Rangga ini bilang, ya Allah, itu di depan ada yang nungguin. Nah kondisi yang nungguin ini bukanlah pocong atau kunti, tapi pakaiannya pendaki, tapi nggak wajar yuk. Pakaiannya adalah pakaian zaman dulu, pakaian yang iya bisa dibilang orang dulu lah, tapi dengan kondisi nunduk. Yang bikin kita ketakutan dan merasa bahwa itu bukanlah manusia adalah nunduk tapi sambil netesin cairan merah cuy, kayak darah gitu. Dan kelihatan jelas banget, nggak ada kabut sama sekali yang ngebikin mata kita jelas. Jaraknya beberapa meter lebih dekat daripada kita ketemu sama pocong. Kita udah ketar-ketir aja, gimana nih? Kagak diterabas, tapi bingung, diterabas juga. Tapi kita takut kan. Akhirnya jalan terus pelan-pelan, tapi kita agak sedikit nunduk. Nah ketika udah ngelewatin tuh sosok pendaki yang zaman dulu ini, pendaki itu nanya, kalian mau kemana? Dan 2 tangan dari si setan ini itu megang kita. Gue udah panik, ketakutan dong. Dan ketika kita ngepisin pun itu kita nggak bisa.
Gue udah kayak panik, sepanik-panik kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Wah gue udah ketakutan, kita pukulin itu nggak bisa. Badan kita bener-bener gak bisa gerak sama sekali. Tapi cuy, pertolongan itu datang dari semak, lu bayangin. Dan yang keluar itu adalah si nenek. Si nenek ini langsung teriak, "Woi, ngapain lu macem-macem sama pemandu gua? Pergi lu dari sini." Pergilah itu sosok, gua kagak tahu ya karena gua kondisi takut kan. Dan memang pas itu pun gue langsung fokus ke suara yang ngebentak si demit ini. Pas gue tengok, si nenek nih gitu kan. Gue sampai, ini beneran nenek kan? Iya beneran ini nenek gitu kan. Tadi kalian siapa yang gangguin? Macem-macem dia ya sama pemandu yang kece badai ganteng gue. Dipegang-pegang gitu kan. Itu mukanya tuh kayak kesel banget gitu kan. Gua dan Rangga itu agak sedikit setengah percaya. Dan kayak, karena nih nenek-nenek tiba-tiba muncul dari semak cuy. Gue bilang, ini nenek kan, gue masih lagi. Iya ini nenek gitu kan. Masa nggak percaya banget? Nenek itu sampai ngebecandain, nih pegang nenek katanya, cubit pipi nenek. Gue tuh kayak, iya deh percaya deh, gue percaya gitu kan. Akhirnya udahlah kita lanjut lagi jalan. Terus gue nanya si kakek kemana? Noh ada di depan, lagi duduk santai aja gitu kan nungguin kalian. Terus nenek ngapain di situ? Ya nenek kebelet pipis tadi, pipis dulu. Nggak mungkin kan nenek pipis di depan atau di jalur gitu kan. Ya walaupun udah nenek-nenek juga nanti kalau tiba-tiba ada yang suka, ada yang nafsu sama nenek gimana? Gue tuh kayak astagfirullahaladzim, nenek ya bercandanya ada aja gitu kan. Lagi panik-paniknya malah bercanda gitu doang. Ntar kalau misalkan nenek pipis di jalan kamu lihat, kamu nafsu, waduh berabe urusannya, dia bilang gitu kan. Dalam hati gue, nenek-nenek gak ada akhlak ya. Akhirnya udahlah kita lanjut lagi. Terus nanya si kakek ini, kalian dicegat sama siapa? Siapa yang macam-macam sama kalian? Si kakek itu langsung teriak, woi jangan gangguin nih bocah berdua. Nih bocah berdua temen gua. Ya apapun yang gangguin nih bocah berdua, urusannya sama gua, dia bilang. Buset deh kata gua, nih aki-aki apa-apaan nih? Tiba-tiba langsung ngomong barbar kayak gitu kan. Nah setelah si kakek itu ngomong selesai, kabut itu adalah muncul tipis-tipis dan angin itu agak sedikit kencang. Si nenek ini lagi-lagi kesel kan. Ya udah diperingatin masih aja. Si nenek itu ngambil batu ngelempar. Awalnya kan ngambil batu ngapain kan? Dilemparin. Peng. Dan ketika dilempar cuy, itu ada sosok hitam tinggi gede lagi natap ke kita. Dan ketika batu itu kena sama si makhluk yang hitam gede ini, makhluk itu tiba-tiba langsung kayak pes, jadi kabut hitam atau asap hitam gitu aja. Jadi kayak ngebaur sama si kabut gunung gitu kan. Jadi yang awalnya kabut itu warna putih jadi agak samar-samar warna hitam. Nenek ini komat kamit, ya mungkin baca doa lah ya, baca doa. Dan kabut yang awalnya agak sedikit hitam terus jadi balik normal lagi. Udah ayo kamu jalan di depan, nenek jadi sweeper. Gue cuma garuk kepala, nggak gitu nek. Udah pokoknya kamu jalan aja. Nanti kalau kamu di belakang nanti ada yang gangguin lagi. Ada makhluk-makhluk yang nggak senang dan nggak suka sama kamu. Gue kan mikirnya gue udah sering kegede nih, gue udah tahu nih makhluk-makhluk di sini. Ya digangguin mah wajar lah, tapi insya Allah gue selalu bisa ngatasin kan. Cuman si nenek ini pun kayak ngerasa was-was dan kasihan. Mungkin nenek ini percaya kalau sama Mamang. Cuman agak kurang percaya sama gue sama si Rangga. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya gue tuh memutuskan, ya udah nek kita nggak usah depan-depan belakangan deh. Nenek aku gandeng aja deh, kita jalan bareng. Nah gitu dong dia bilang kan. Gue ngegandeng si Rangga. Akhirnya ya udahlah kan si kakek ini jalan depan. Dan jalannya itu tegap cuy. Yang awalnya gue ketemu tuh agak sedikit bungkuk, tapi kali ini tegap. Enggak si neneknya, enggak si kakeknya. Jalan tegap. Dan gue merasa setelah dari telaga harusnya itu sampai di mana sih? Sampai di kandang badak itu harusnya dalam kondisi udah malam. Estimasi sekitaran jam 8-an atau jam 9-an. Tapi tanpa gue sadar, gue sampai itu bener-bener sebelum maghrib. Jam 5 gue udah sampai kandang badak. Dan ketika sampai di kandang batu, itu gue sempet ngebalap timnya Upi dan beberapa peserta yang lain cuy. Intinya gue udah bisa ngebalap mereka. Gue kayak geleng-geleng kepala. Dan ketika gue ngebalap, lemah banget sih ngawal anak muda. Gue sampai ngebercandain peserta-peserta yang lain. Nih lihat nih nenek gue bawa. Bahkan
Gua refleks dong pada saat itu. Nek, ikut gua gendong tuh mama gitu kan. Gua gendong, no. Gua gendong. Si neneknya mah seneng-seneng aja digendong. Dan gara-gara komporan gua ini, si kakeknya tuh minta gendong ke si Rangga juga. Ayo dong kakek gendong juga. Dalam hati si Rangga tuh kayak, jalan nih, si Samsul ya kebangetan malah ngomporin kayak begitu. Jadi gua ngegendong si nenek ini dari kandang batu, jarak 200 meteran lah, nggak terlalu jauh. Dan karena bobotnya paling sekitaran 40 kiloan, karena memang si kakek nenek ini kecil ya. Gua gendong, iya gua merasa berat sih pada saat itu, cuman ya udahlah bikin seneng aki-aki sama nenek pahala gitu kan. Gua gendong, dan di situ pun si nenek udah turun, kasihan kalian capek dia bilang gitu kan. Gua turun, nah si kakek nggak ngomong kayak begitu, gua langsung komporin, udah kek gendong aja sampai kandang badak, dia mah kuat dan strong kok, gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya si Rangga tuh kayak si Samsul gitu kan. Nah tiba-tiba si nenek nyeletuk lagi, nenek juga coba mau nyobain dong yang ototnya gagah perkasa, gantian lu aki-aki dagang gitu kan. Akhirnya lu kan punya jatah, nggak mau, kasihan gue nggak mau dia kecapean, biar dia bisa nemenin gue di tenda malam-malam, dia bilang gitu kan. Aduh gue udah kayak anjir lah, si Rangga itu senang, gua astagfirullah gitu kan. Tapi si Rangga ini pun ya udahlah nggak apa-apa, gua ngegendong sekarang, yang penting nggak ngobrol di tenda gitu kan. Akhirnya tek lah, dia itu ngegendong si nenek. Menurut pengakuan si Rangga, si nenek ini lebih berat daripada yang gua bawa. Kenapa? Gua akuin secara fisik Rangga ini jauh lebih kuat daripada gua. Tapi kenapa gua merasa bahwa si nenek ini terlalu berat? Bahkan menurut gua enteng lah. Tapi si Rangga gendong itu kayak berat banget pada saat itu. Jir, si Rangga kayak bilang, nih makan apaan? Kok bisa-bisanya berat kayak gini? Loh, Samsul aja kuat kok, masa kamu gak kuat? Ini lebih enteng loh daripada kakek. Tapi beneran. Dan si nenek kayak baca doa lagi, dia ngeliat ke atas. Langsung kayak, dan si kakek kerennya cuy, ngambil batang, dia kayak mukulin sesuatu dari atas. Gue kan kayak bingung, nih aki-aki ngapain lagi gitu kan. Dan disitu pun lanjut jalan lagi, ya nggak sampai kandang badak sih ngegendongnya juga. Terus udah diturunin lagi, jalan lagi lah. Dan gua udahlah, gua ngegendong si nenek jauh lebih aman, gua ngegendong si nenek, gua gandeng aja. Dan singkatnya kita sampailah di area camp. Sampai di area camp, makanan udah jadi semua, mamang cuman kelamas-kelemis doang. Dan si kakeknya pun, si nenek bilang, wah keren ya, guide lu atau pemandu lu bisa diandelin gitu kan. Dari situ pun ya udahlah, gua ketawa ketiwi. Singkatnya mulailah kita ngobrol-ngobrol, si nenek juga ngobrol sama peserta lain gitu kan, kayak saling lah. Dan memang si aki-aki sama nenek ini welcome banget cuy, welcome banget, seru banget. Sampai akhirnya malam udah ngobrol semua, udah tidur. Si nenek minta anterin pipis, gua anterin lah pipis. Cie gitu kan kata yang lain, gue cuma diem aja. Tapi si kakek juga mau pipis, tapi bukan pipis doang, plus boker cuy. Mau nggak mau yang nemenin adalah si Rangga. Dan kondisi tenda kita itu akan terpisah, gua sama si nenek, si Rangga sama aki-aki nih. Ketika udah pipis, gua udah balik lagi, udah yuk kita bobo istirahat temenin nenek. Gua tidur lah kan, hati-hati nek gitu kan. Dia mah biarpun sama nenek-nenek suka grepe-grepe, bercandaannya itu para porter, ada mamang juga diantaranya. Gue gedek banget. Bahkan si Upi, awas lu ya, sampai nenek-nenek diembat juga. Tapi nggak apa-apa sih, kalau lu doyan mah lu sikat aja, dibercandain begitu sama si Upi. Tapi nenek itu nggak baper, bahkan tenda yang lain pun sampai ketawa gitu kan. Ayo bang, semangat bang, rezeki nomplok nih. Gue tuh kayak diem gedek banget. Nah ketika gue udah gedek dan kesel, akhirnya bodo amat lah, gue tidur. Si Rangga itu dapat musibah nemenin boker, itu aki-aki bokernya lama banget. Si Rangga ini nungguin gak terlalu jauh. Nah yang bikin ribet adalah itu aki-aki tiba-tiba nggak ada di tempat bokernya. Si Rangga ini udah nungguin sekitaran 40 menit cuy, itu nggak ada kan. Akhirnya kayak diperiksa, lah nih aki-aki nggak ada, tainya juga kagak ada gitu kan. Lah kemana nih aki-aki? Kek udah mulai panik, tadinya mau buru-buru nyamperin mamang kan, atau yang lainnya lah. Tapi ketika mau nyamper itu, tiba-tiba si aki itu nepuk dan bikin kaget. Yang bikin kaget adalah si aki-aki ini, menurut pengakuan si Rangga, di belakangnya itu ada satu sosok serem banget. Tapi menurut si aki-aki ini kenalin temen gua yang sering kalau gua naik Gunung Gede selalu nyamperin dia. Gua kangen sama dia.
gue pernah ngopi bareng sama dia. Gue bilang, si Rangga tuh kayak, hah? Dan Rangga tuh, astagfirullahaladzim, kayak ayo cabut kayak, ayo cabut kayak. Tadi dulu gue mau ngenalin ini ke lu, dia bilang si Rangga tuh cuman tuh, udah kayak gue kenal sama lu juga udah senang banget, gue kagak mau tuh kenal sama mereka lagi. Dan gue cuma nunduk doang, dan si kakek itu sempet nggak narik tangan si Rangga kayak ngejabat, dipaksa suruh ngejabat. Dan si Rangga tuh merasa bahwa tangannya itu kasar banget, bener-bener kasar banget. Rangga tuh astagfirullahaladzim. Dan di situ pun kakeknya udah sadar kali ya, udah lu pergi, nanti kita ngobrol lagi lah ya, dia bilang gitu kan. Ayo pergi tuh makhluk, udah yuk jalan. Tapi si Rangga tuh masih nunduk sambil menjemin mata, nunduk bawa karet tenda. Si Babang langsung nyeletuk, gimana? Seru kan jalan sama tuh aki-aki sama tuh nenek-nenek. Dan kayak gimana? Pemandu gua keren kan? Bener, saya suka kok sama mereka keren lah pokoknya tim-timnya Mamang mah, dia bilang gitu kan. Udah kayak tidur istirahat, besok kita summit. Ya siap. Akhirnya udah nih cuy, tek, si Rangga ini masuk. Si Rangga udah nggak punya kejadian apa-apa lagi, dan kondisi pada saat itu pun kita udah tidur senyap sekitaran jam 2 lah ya. Gue pengen pipis kan, gue pipis, gue masuk lagi ke dalam. Dan gue akhirnya mau tidur tuh. Nah ketika gue mau tidur, tiba-tiba di tenda itu ada yang jalan. Dan bahkan tenda gue sampai dipukul cuy. Duk, dipukulin kan. Nah ketika dipukulin, ini si nenek matanya refleks langsung ngebentak. Pergi lu dari sini, jangan ganggu tenda kita, pergi kalian. Kebiasaan banget gangguin orang tidur ya. Dan itu langsung senyap. Gue cuman kayak, ini nenek tidur ngelindur apa gimana? Dan gue tuh bodo amat, gue langsung sleeping bag kan. Udah tuh gue tidur ngadep ke belakang. Dan memang sesuai apa yang kalian bayangin, ketika awalnya gue nggak tahu ya, pas awal tidur itu gue kayak gimana. Jadi ketika gue mau tidur lagi, ini si tangan nenek meluk dan ngedeket ke gue. Gue kayak, rezeki gue begini amat ya. Gue dipeluk, bodo amat gue dipeluk. Akhirnya gue tidur dan bangun pagi subuh, kita sholat, terus lanjut summit. Dan itu adalah kejadian yang paling ngeselin banget menurut gue. Iya lucu sih, ya walaupun ada seremnya, jadi kayak gue agak susah menceritakan tentang kesereman gue, gara-gara memang iya kelakuannya ada aja nih orang tua gitu kan. Akhirnya gue subuh berangkat dan dipanjang. Jadi ketika summit itu kita jalan bareng semua cuy. 3 kelompok ini jalan bareng. Awalnya gue itu paling belakang, rombongan gue itu paling belakang. Tapi gue yang paling belakang itu bisa nyusul mereka. Timnya Upi itu ada yang ngelihat penampakan dan sebagainya, dan ada yang ngerasain bahwa ada yang ngeliatin. Tapi timnya gue itu normal semua. Bahkan ritme kita itu kenceng banget. Dan tim yang lain, peserta yang lain itu kayak geleng-geleng kepala. Itu aki-aki nenek-nenek keren amat jalannya kenceng gitu kan. Upi itu udah, makanya tuh contoh itu adalah orang yang sering olahraga dan sebagainya. Gue jalan terus. Dan si nenek ini sempet nyeletuk, hati-hati kiri kanan kalian banyak kunti dan pocong ya. Udah ya, nenek sama kakek mau jalan duluan, kalian ya banyak-banyak berdoalah. Dan setelah nenek itu ngomong cuy, ada beberapa peserta lain itu ngelihat pocong dan kunti. Soalnya kayak tiap omongan dia kalau ngelihat ancaman setan gitu, itu setannya langsung muncul gitu aja cuy. Upi itu kayak, ih ini nenek-nenek ya, aki-aki ngeselin banget sih ngomong kayak begitu. Akhirnya ya pocong itu pun kayak biasa aja, cuma nampakin terus udah pergi gitu kan. Dan ya ada sih sempat kejadian kayak teriak, ketakutan dan sebagainya, tapi alhamdulillah udah bisa ditenangin kan. Dan teriakan itu sampai kedengeran sampai si Mamang tuh udah kayak senyum, mampus tuh. Jalan mani nenek-nenek, kalau yang nggak tahu wataknya ngomonginnya setan mulu, demit mulu gitu kan, intinya bisa kena mental lah. Masalahnya bercanda dia tuh bisa ke yang parah banget gitu kan. Jadi kita jalan pamit, kita sampai duluan, kita foto-foto, kita turun, dan itu kita sampai duluan juga cuy. Naik nyampe duluan, turun sampai duluan. Dan ketika sampai pun kita beres-beres packing dan kita jalan ke base camp. Alhamdulillah nggak ada gangguan apapun lagi dan kita sampai duluan. Bahkan ada timnya si Upi dan sebagainya pun itu ada yang bermasalah. Bahkan ada yang sampai sekitar jam 10 jam 11 malam gara-gara ya mungkin ada gangguan, kakinya pegel dan sebagainya. Dan si nenek ini pun cuma senyum-senyum doang. Gimana jalan sama nenek, seru kan? Seru nek. Gue bilang seru banget dalam hati gue, tapi jangan meluk-meluk doang dong nek. Jangan grepe-grepe gue doang. Saya ini merasa terodai lagi gitu kan. Ya tapi itulah lika-liku keseruan dari pendakian gunung cuy. Kalau bawa tamu tuh selalu ketemu dengan orang-orang yang random gitu kan.
Tapi ya itu namanya pengalaman, dan menurut gua itu adalah perjalanan yang seru. Dan yang gua bisa apresiasi adalah umur tua itu sebenarnya bisa jadi fisik yang masih oke buat naik gunung, melakukan kegiatan aktivitas apapun kalau kalian masih rutin olahraga dan sebagainya. Jadi itu pelajaran buat kalian, dimana ya kalau kalian nggak mageran sering olahraga ya kalian bisa ngapain aja gitu kan. Tapi kalau kalian mageran ya jangan pernah salahin fisik kalian atau ngebandingin fisik kalian dengan orang yang olahraga bisa kemana-mana gitu kan. Ya intinya rajin-rajin olahraga lah biar tuanya kalian itu bisa kemana-mana, nggak penyakitan dan sebagainya. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja. Kira-kira nanti next kita akan cerita apa ya? Ya nanti kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Kalian mau nyeritain tentang siapa? Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.